Kalau Cici Yeni sarankan apabila ada harta PPS yang berubah bentuk, itu di tahun 2021 berubah bentuknya, Cici Yeni sarankan SPT tahunan 2021 itu dilakukan pembetulan. Hai Tax Lovers, welcome back with Cici Yeni's here. Di video kali ini, Cici Yeni akan membahas mengenai harta-harta yang ikut PPS. Lapornya di SPT tahun 2021 seperti apa? Kenapa baru sekarang video ini Cici Yeni tampilkan? Karena Cici Yeni melihat bahwa di masyarakat itu banyak terjadi kebingungan dan bahkan ini sudah direspon oleh DJP sendiri. Bagaimana sih seharusnya dan sebaiknya? Karena sebetulnya pelaporan SPT tahunan orang pribadi terkait dengan program PPS itu sebetulnya adalah tujuannya kan untuk perapian administrasi. Jadi jangan sampai gara-gara tax lovers mungkin bingung atau kurang informasi, akhirnya nanti kewajiban perpajakan ke depannya jadi malah bingung. Supaya ini tidak membingungkan, Cici Yeni kasih contoh aja ya. Misalnya contohnya gini. Tax lovers, misalnya Tuan A, ikut PPS. Waktu ikut PPS yang di PPS-in tabungan. Saldo tabungannya per 31 Desember 2020 itu 1,5 miliar rupiah. Secara peraturan, tabungan ini karena ikut PPS itu kan harusnya dilaporkan di tahun pajak 2022. Di situ kita sepakat paham ya, karena memang peraturannya seperti itu. Tapi kan kehidupan ini berjalan terus, apalagi aset berupa tabungan, itu kan tentunya sifatnya jauh lebih liquid. Nah, ternyata si Tuan A di tahun 2021, tabungan itu sebagian dibeliin rumah. Rumahnya nilainya 800 juta. Beli rumahnya di tahun 2021. Berarti kita asumsi nggak ada bunga, kita abaikan ya, abaikan bunga, abaikan biaya administrasi. Otomatis saldo tabungan per 31 Desember 2021 kan jadi tinggal 700 juta. Yang banyak muncul di masyarakat adalah satu, rumahnya saya lapor kapan? Terus yang kedua, saldo tabungan saya yang 2021 saya lapor kapan? Pertanyaan yang ketiga, nanti SPT tahun 2022 saldo tabungan saya berapa yang harus saya laporin? Karena waktu di PPS kan nilainya masih nilai 2020. Dari opini Cici Yeni pribadi ya, karena kalau secara peraturan itu clear harta PPS lapornya di tahun pajak 2022. Tapi karena Cici Yeni sebagai praktisi, konsultan pajak terdaftar di lapangan, pertanyaan seperti ini sangat amat sering muncul. Dan juga ini untuk para tax lovers butuh untuk dijelaskan supaya rapi. Kalau saran dan opini dari Cici Yeni pribadi, Cici Yeni sarankan untuk rumahnya itu dilapor di tahun pajak 2021 senilai 800 juta. Nanti dulu ditulis di kolom keterangan bahwa sumber dana beli rumah adalah berasal dari tabungan yang ikut PPS, nilai tabungan yang di PPS-kan adalah 1,5 miliar. Ditulis di kolom keterangan. Kenapa harus kayak gitu Cici Yeni? Ingat loh, pada saat kita beli rumah, kita bayar BPHTB dan juga pihak penjual bayar pajak jual yang mencantumkan identitas tax lovers. Ya kan? Jadi supaya ini sinkron. Lalu untuk tabungannya gimana saldonya? Kalau saran balik lagi ini saran dari Cici Yeni pribadi, ya kan? Itu saldo per 31 Desember 2021 juga dilaporkan di SPT tahunan 2021. Senilai berapa? 700 juta. Dan juga di kolom keterangan diberikan keterangan bahwa atas tabungan ini ikut PPS dengan nilai tabungan yang di PPS-kan 1,5 miliar rupiah. Terus tahun 2022-nya lapornya berapa, Ci? Tahun 2022 tabungan itu dilaporkan dengan nilai saldo tabungan per 31 Desember 2022. Jadi berapa itu tabungan? Di kolom keterangan juga ditulis tabungan ini ikut PPS dengan nilai tabungan yang di PPS-kan 1,5 miliar rupiah.
Nah, jadi itu Cici Yeni harapkan contoh ini cukup jelas. Nah, terus pertanyaannya, lah Cici Yeni baru munculin videonya sekarang, saya kan udah lapor nih SPT tahunan 2021. Atau misalnya pada saat kemarin lapor juga punya kesadaran, tapi karena tahu bahwa harta PPS lapornya di 2022, jadinya berpikir lapornya di tahun depan. Kalau Cici Yeni sarankan, apabila ada harta PPS yang berubah bentuk itu di tahun 2021 berubah bentuknya, Cici Yeni sarankan SPT tahunan 2021 itu dilakukan pembetulan. Di mana hal ini juga sebetulnya sudah pernah dibicarakan oleh Bapak Dirjen kita dalam sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, supaya nanti berkesinambungan dan rapi administrasinya. Jadi untuk para tax lover, Cici Yeni harapkan untuk dapat dengan cerdas dan cermat memilih dan memilah berita dan informasi yang tentunya berkenaan dengan kewajiban perpajakan tax lovers pribadi. Intinya tentunya satu, kalau untuk dari Cici Yeni sarankan sebagai praktisi, intinya adalah satu, administrasi itu harus rapi dan itu harus tercermin dalam laporan SPT tahunannya tax lovers, supaya antara DJP dengan wajib pajak itu tidak banyak timbul pertanyaan atau tidak banyak timbul selisih. Karena di laporan tax lovers itu sudah jelas mencerminkan mutasi pergerakan harta dan penghasilan tax lovers dari tahun ke tahun. Karena kalau itu sudah jelas, itu sudah sangat enak sekali dan nyaman sekali gitu loh. Baik untuk tax lovers maupun untuk petugas pajaknya. Jadi Cici Yeni betul-betul berharap video-video Cici Yeni dapat memberikan informasi untuk para tax lovers untuk dapat lebih cerdas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang tentunya itu berarti membantu negara untuk lebih mudah melakukan analisa kepatuhan wajib pajaknya, yang tentunya kita harapkan bahwa negara Indonesia akan jadi maju berkembang. Jadi itu aja, semoga tax lover semua dapat mengerti dan memahami video ini sehingga dalam hal pengisian daftar harta, terutama bagi para tax lovers yang ikut PPS, untuk dapat mengisi dengan tepat. Apabila tax lovers masih ada kebingungan, masih ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Cici Yeni akan usahakan yang sebaik-baiknya, yang terbaik untuk menjawab pertanyaan dari para tax lovers. Atau untuk para tax lovers mungkin yang sudah punya konsultan, silakan konsultasikan dengan konsultannya masing-masing. So, really thank you for watching, really thank you for subscribe. See you all my tax lovers in my next video. Bye-bye.